tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.2 Ahli Bahasa Indonesia Dr. Nyonya Rahayu Surtiati tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.3 Ahli Agama Islam Kiai Haji Ahmad Nisomuddin tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.4 Ahli Hukum Pidana Carlos Jisman Samusir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. Ahli Hukum Pidana Dr. Nur Aziz SH MS keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.6 Ahli Bahasa Profesor Dr. Hermen Negildus Bambang Kuswanti Purwo tiba janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. Ahli Psikologi Sosial Dr. Risa Permanadeli tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.8 Ahli Agama Islam Profesor Dr. H. Hamka Haq MA tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.9 Ahli Hukum Pidana Dr. Igusti Ketut Aryawan SHMH tiba sumpah tiba janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.10 Ahli Agama Islam Kiai Haji Masdar Farid Mas Putih tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. 2.2.11 Ahli Agama Islam Dr. Sahiron Samsudin tiba sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. Surat petunjuk. Surat yaitu berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4138-FFKF-2016 tanggal 22 November 2016. 2. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4182-KFKF-2016 tanggal 22 November 2016. 3. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4233-FKF-2016 tanggal 29 November 2016. 4. Fotokopi yang dilegalisir tanda terima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 21 September 2016. 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 607-KPU-010-11 Romawi-2016 tanggal 29 November 2016 perihal jawaban permohonan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. Petunjuk bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk ialah suatu syarat yang dapat ditarik suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan di mana syarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang persesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian alat bukti petunjuk terbentuk apabila a. Ada rangkaian perbuatan atau kejadian atau keadaan atau peristiwa yang saling bersesuaian atau terkait satu dengan yang lainnya, atau perbuatan, kejadian, peristiwa atau keadaan tadi bersesuaian atau terkait dengan tindak pidana itu. B.
perbuatan, kejadian, peristiwa, atau keadaan tadi bersesuaian atau terkait dengan tindak pidana itu. C. Dengan adanya persesuaian antara satu dengan yang lain melahirkan atau menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan dari persesuaian itu pula diketahui pelakunya. Bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperiksa alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa telah didapatkan petunjuk bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat di tempat pelelangan ikan Pulau Pramuka, Peluang Pulau Panggang, Kecamatan Pursidu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu telah mengucapkan kata-kata yaitu, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. 5. Keterangan terdakwa di depan persidangan, keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. Mohon izin dilanjutkan oleh anggota. Terima kasih, melanjutkan. Rom 3, analisa fakta. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Yang dimaksud dengan analisa fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi 1.1 tentang saksi yang melaporkan peristiwa pidana dalam kasus Aku, bahwa pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Terhadap keterangan saksi Habib Novel Kaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Samsul Hilal Esos, saksi Petri Kasman SP, saksi Hajah Irena Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Haji Wilyudin Abdul Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroy Saputra, saksi Imam Sudirman, dan saksi Haji Ibnu Baskoro MBA yang kesemuanya pada tanggal 27 Februari 2016 tidak berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dapat dianalisa sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP yang disebut dengan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 185 ayat 1 KUHP yang tidak termasuk dalam keterangan saksi adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Dalam kasus Aku, saksi Habib Novel Kaidir Hasan, saksi Musin alias Habib Muksin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Samsul Hilal Esos, saksi Petri Kasman SP, saksi Hajah Irena Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Haji Wilyudin Abdul Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroy Saputra, saksi Imam Sudirman, dan saksi Haji Ibnu Baskoro MBA melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu melalui rekaman video setelah tanggal 27 September 2016. Peristiwa yang ada dalam rekaman video tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga
para saksi di atas adalah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya bukan dari orang lain selain terdakwa, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi yang diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP dan penjelasannya. Sejalan dengan uraian di atas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65-PUU-8-2010 tanggal 8 Februari 2011 telah terjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP, yakni bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan pasal 4 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengerjaan saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Berdasarkan uraian di atas, maka keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi-saksi, yaitu saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin, saksi Gusjo Setiawan, saksi Samsu Hilal Esos, saksi Pedri Kasman SP, saksi Hajah Irena Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Haji Wiliudin Abdul Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroe Saputra, saksi Iman Sudirman dan saksi Haji Ibnu Baskoro MBA yang mengetahui kata-kata terdakwa di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 melalui media sosial YouTube tanpa melihat maupun mendengar langsung peristiwanya, tetap memiliki kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP.